pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Dalam rangka mendorong peran APBD sebagai stimulus pembangunan, kita harus terus meningkatkan kualitas belanja daerah melalui upaya efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif. Dulunya itu memang ada keseimbangan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Nah, hanya karena minat dari generasi kita ini, nah itulah. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. APBD Kota Bau-Bau 2023 telah ditetapkan. Pendapatan daerah masih didominasi dari dana transfer pusat sebesar 84,37% dari total pendapatan daerah. Pengurus tenis meja Sulawesi Tenggara harap Pemda rutin gelar turnamen olahraga. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Rabu 30 November 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali Warta Cape Town pagi ini, kami update kasus COVID-19. Indonesia mencatat 5.766 kasus baru COVID-19 pada hari Selasa, 29 November 2022. Seiring itu, terdapat kasus sembuh sebanyak 5.476 dan sebanyak 54 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini tercatat ada 58.119 orang. Hingga saat ini, Indonesia telah mencatat total 6.659.235 kasus COVID-19 terkonfirmasi. Di hari yang sama, ada sebanyak 82.446 spesimen diperiksa dengan jumlah suspek pasien COVID-19 sebanyak 6.579. Kenaikan kasus kematian COVID-19 juga kembali dilaporkan dan diyakini akibat subvarian Omicron XBB dan BQ1 yang belakangan sudah mendominasi kasus harian COVID-19. Terlebih antibodi pasca vaksinasi COVID-19 booster pertama telah 6 bulan menurun. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, APBD Kota Bau-Bau 2023 telah ditetapkan. Pendapatan daerah masih didominasi dari dana transfer pusat sebesar 84,37% dari total pendapatan daerah. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Dalam rangka mendorong peran APBD sebagai stimulus pembangunan, kita harus terus meningkatkan kualitas belanja daerah melalui upaya efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif. Setelah melalui tahapan panjang dan dilakukan secara maraton, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Bau-Bau tahun 2023 pun diketok. Besarannya telah disepakati antara Pemkot dan DPRD Kota Bau-Bau melalui rapat paripurna persetujuan bersama yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Senin malam. Dalam struktur APBD Kota Bau-Bau tahun 2023, pendapatan daerah direncanakan sebesar 951,5 miliar lebih dengan pendapatan asli daerah PAD sebesar 135,3 miliar lebih, dana transfer sebesar 802,8 miliar lebih, terdiri dari dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,4 miliar lebih. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengakui pendapatan daerah Kota Bau-Bau masih didominasi dari pendapatan transfer, yakni 84,37% dari total pendapatan daerah. Dalam rangka mendorong peran APBD sebagai stimulus pembangunan, kita harus terus meningkatkan kualitas belanja daerah melalui upaya efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif, memperlancar penyerapan anggaran dan meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Salah satu langkah strategis untuk menjaga kesinambungan keuangan daerah adalah
dengan mengendalikan defisit anggaran pada tingkat yang aman. Sasaran ini kita capai melalui upaya untuk mengembangkan secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap menjaga iklim dunia usaha yang selalu menjaga disiplin penggunaan anggaran. Sementara itu, Jubir Banggar DPRD Kota Bau-Bau Rosni menyampaikan fraksi-fraksi di DPRD meminta Pemkot Bau-Bau melalui OPD terkait untuk memaksimalkan potensi-potensi PAD yang ada sekaligus meminimalisir potensi kebocoran PAD sehingga PAD Kota Bau-Bau dapat meningkat. Terkait pendapatan dari sektor PAD yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 135.304.387.604 rupiah. Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan, Fraksi Hanura Perindo, Fraksi Golkar Nasdem, Fraksi Gerindra Sejahtera berpendapat perlu ada peningkatan target PAD untuk menjawab apa yang menjadi program strategis pemerintah dengan melaksanakan kebijakan koordinasi dengan OPD terkait melalui tata kelola dan profesional guna mengurangi dan menghindari tingkat kebocoran PAD. DPRD memandang diperlukan usaha yang serius guna menekan tingkat kebocoran dan penertiban pungli serta memaksimalkan pungutan pada retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan pasar, lods dan kios, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tanah, serta retribusi lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, resmi membuka bimbingan teknis BIMTEK implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi lingkup Pemkot Bau-Bau Senin kemarin. Aplikasi Sri Kandi merupakan aplikasi umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online serta terintegrasi. Fitur yang tersedia di dalamnya mencakup pembuatan, registrasi, distribusi, penomoran, penyimpanan sampai penandatanganan surat atau naskah dinas secara elektronik. Kedepan, pemerintah harus meninggalkan cara-cara lama dalam mengelola arsip karena sudah tidak efisien. Aksesnya lambat dan penyimpanan arsip yang tersebar di mana-mana. Cara baru dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan mendokumentasikan secara terintegrasi, efisien dan efektif, juga dapat menyajikan informasi secara menarik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus tenis meja Sulawesi Tenggara harap Pemda rutin gelar turnamen olahraga. Mengenai hal itu, Waude Nurliani melaporkan. Ketua Bidang Pertandingan dan Perwasitan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Sulawesi Tenggara Muhammad Anas meminta pemerintah daerah yang ada di 17 kabupaten kota turut ambil bagian membangkitkan semangat juang atlet lewat turnamen daerah. Menurut wasit nasional tenis meja itu, dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, sejauh ini Kabupaten Buton Utara cenderung unggul di bidang olahraga tenis meja di kelas nomor pemula, nomor kadet hingga junior. Hal itu menurutnya karena rutinnya pembinaan di tingkat bawah. Anas menilai pemerintah daerah punya andil besar dalam menumbuhkan bibit atlet daerah berprestasi, asalkan rutin menggelar event olahraga termasuk tenis meja. Dulunya itu memang ada keseimbangan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Hanya karena minat dari generasi kita ini, itulah ada sedikit grafiknya agak turun sekarang. Dan juga ini sebetulnya tenis meja tergantung dari pemerintahnya sendiri. Katakanlah wali kota, dia bukan pengasuh pengurus, hanya karena pencinta yang pasti tujuan untuk mengembangkan, memajukan tenis meja. Satu adalah spirit dari leadernya. Minimal membuka event, Pak ya? Iya. Di
Di samping itu, lanjut wasit bersertifikat lisensi A itu, kejuaraan tingkat daerah bakal menjadi ajang silaturahmi dan motivasi para atlet senior untuk membentuk kepengurusan dan persatuan olahraga tingkat wilayah yang kokoh dan siap membina atlet muda untuk mendulang prestasi tingkat provinsi hingga nasional bahkan internasional. Anas menambahkan, setelah tuntas Pekan Olahraga Provinsi ini, akan ada kejuaraan tenis meja tingkat PGRI Sultra dan kejuaraan di Kabupaten Kolaka. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau yang berhasil dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Hari ketiga Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 2022 untuk cabang olahraga softball yang berlangsung di Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, masih mempertandingkan babak penyisihan dari seluruh nomor putra-putri. Technical Delegate teknis penyelenggara pertandingan cabur softball Ripuji mengatakan, dari 2 lapangan yang digunakan dalam pertandingan itu, sehari mempertandingkan 5 game baik putra maupun putri. Masih di penyisihan, karena kan beda sistem pertandingan antara putra dan putri-putri. Putra itu dia setengah kompetisi, dia ketemu 1 kali dan masuk ke babak back system namanya. Terus sementara putri itu dia full kompetisi, dia ketemu 2 kali, terus peringkat pertama kedua otomatis langsung final. Selama pertandingan berlangsung, lanjutnya tidak ada kendala yang dirasakan seluruh atlet softball, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan di lapangan. Karena diakuinya, arena softball di Kendari sudah berskala internasional dan sudah digunakan event nasional beberapa waktu lalu. Sampai hari ini, ya kendala yang kita hadapi untuk atlet, saya kira tidak terlalu ini ya, maksudnya cuma ada cedera-cedera sedikit, tapi kan tim medisnya kita sudah siap juga di lapangan. Terus yang kedua ya alhamdulillah kita 2 lapangan ini standar internasional, malah ukurannya yang bawah itu 50 feet cukup, alhamdulillah sarananya. Para atlet softball yang berprestasi dalam Porprov 2022 ini, kata Ripuji, diharapkan nantinya menjadi bibit atlet menuju Prapon dan PON yang akan datang dan bahkan mewakili Indonesia di laga internasional. Pertandingan cabang olahraga cabur angkat berat pada Porprov ke-14 Sultra yang berlangsung selama 2 hari tuntas digelar di Gedung Pancasila Bau-Bau pada Senin malam. Berdasarkan rekapitulasi akhir perolehan medali angkat berat putra dan putri, Kabupaten Konawe Utara menempati posisi pertama dengan mengoleksi 26 medali, terdiri dari 15 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Posisi runner-up ditempati Kota Bau-Bau dengan 21 medali, terdiri dari 7 emas, 10 perak, dan 4 perunggu. Posisi ketiga Kabupaten Konawe Selatan dengan meraih 18 medali, terdiri dari 7 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Kemudian secara beruntun Kabupaten Konawe dengan mengoleksi 28 medali, terdiri 4 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Kabupaten Muna 10 medali, terdiri 3 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Serta Kabupaten Buton 5 medali, terdiri 1 perak, dan 4 perunggu. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bau-Bau Muhammad Yumardin Hairudin usai prosesi pengalungan medali mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang sudah berjuang totalitas mengharumkan nama daerah masing-masing dalam event olahraga bergengsi tingkat provinsi itu. Pertama saya ingin ucapkan selamat kepada seluruh atlet yang telah berebut medali emas, perunggu maupun perak. Kita beri aplaus untuk para peraih medali. Tentu saja kami berharap teman-teman atlet baik yang sudah mendapat medali ini terus dilatih, diasah untuk mempersiapkan diri di ajang-ajang pertandingan yang lebih tinggi. Mungkin saat ini event yang kita lakukan event provinsi, bisa saja teman-teman
Dari cabang olahraga tenis meja, babak beregu putri Porprov Sulawesi Tenggara di Gedung Maidani Bau-Bau menempatkan Kabupaten Bombana juara pertama. Selanjutnya di posisi kedua, peraih medali perak ditempati Kota Bau-Bau dan juara 3 bersama diperoleh Kabupaten Kolaka dan Muna. Pertandingan cabur tenis meja masih menyisikan 5 babak hingga 2 Desember 2022. Pada hari ketiga, masih berlangsung partai final ganda putra cabur tenis meja antara Bau-Bau 1, Jimmy dan Jody versus Bau-Bau 2, Mimot dan Adit. Ketua Bidang Pertandingan dan Perwasitan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Sultra Muhammad Anas mengatakan masih ada 4 nomor pertandingan tenis meja yaitu ganda putri, mixed double, tunggal putra dan tunggal putri yang akan berlangsung 30 hingga 2 Desember. Sebelumnya, Senin 28 November, tenis meja regu putra Kota Bau-Bau meraih emas. Disusul Kabupaten Buton Utara medali perak dan juara 3 bersama Kendari dan Kabupaten Muna meraih perunggu. Total kabupaten kota yang ikut serta di Porprov ini ada 15 peserta. Kemudian jumlah peserta 58 putra, 50 putri. Dari arena panjat tebing Porprov Sultra ke-14 di Kota Mara Bau-Bau, Selasa siang telah berlangsung babak final di kategori lead perorangan putri. Dari 9 atlet yang berlaga di babak final, Kabupaten Kolaka menyabet 2 medali sekaligus, emas dan perak, dengan nama atlet masing-masing Nurul Hikmah Hangau dan Mutmainah. Sementara posisi ketiga dengan peraih medali perunggu diraih oleh atlet dari Kabupaten Kolaka Timur, Abira Salwa Salvika. Ketiganya menyudahi pertandingan tanpa mencapai titik puncak dengan waktu 19+, 18+, dan 16+. Tuan rumah Kota Bau-Bau yang mengutus 3 atletnya harus berbesar hati tidak naik podium yang hanya bisa berada di posisi 4, 5, dan 7. Presiden juri lomba panjat tebing, Dedet Ilnariusta mengatakan, selain lead perorangan putri, masih ada 9 kategori lagi yang akan dipertandingkan. Terdiri dari lead perorangan putra dan putri, kemudian lead tim putra-putri, setelah itu boulder perorangan putra-putri, kemudian boulder tim putra-putri, dan yang terakhir kategori speed putra dan putri. Karena kita juga harus mengikut cuaca ini, karena olahraganya outdoor. Kalau dari segi persiapan, kita sudah siap semua. Tim teknisnya sudah siap, kemudian juri dan pembuat jalur siap beserta dengan peralatan pendukung. Di cabang olahraga cabur Persatuan Sambo Indonesia Persambi, dalam event Porprov Sulawesi Tenggara ke-14 di Kabupaten Buton, tuntas Senin 28 November malam. 10 kabupaten kota di Sultra berhasil memboyong 72 medali dari 10 nomor lomba. Masing-masing 18 medali emas, 18 perak, dan 36 perunggu. Kabupaten Buton menempati urutan teratas dengan perolehan 6 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Urutan kedua, Konawe Utara, 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Ketiga, Wakatobi, 3 emas dan perak, serta 5 perunggu. Keempat, Kota Bau-Bau, 2 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Selanjutnya, urutan kelima, Kabupaten Konawe Selatan, 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Urutan keenam, Kabupaten Muna mendapatkan masing-masing 1 emas dan 1 perak, serta 4 perunggu. Urutan ketujuh, Kolaka, masing-masing mendapatkan 1 dari masing-masing medali. Kendari memperoleh 3 perak dan 9 perunggu. Buton Selatan 2 perak dan 1 perunggu. Terakhir urutan ke-10 Kabupaten Buton Tengah 1 perak dan 6 perunggu.
Adapun 10 nomor cabur Sambo Porprov Sultra meliputi Sport Putra minus 53 kg, Sport Putri 58 kg, Sport Putra 64 kg, Sport Putra 71 kg, Sport Putra 79 kg, dan Sport Putra 98 kg. Selanjutnya Sport Putri 47 kg, 50 kg, 54 kg, dan Sport Putri plus 59 kg. Demikian Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. APBD Kota Bau-Bau 2023 telah ditetapkan. Pendapatan daerah masih didominasi dari dana transfer pusat sebesar 84,30%. Pengurus tenis meja Sulawesi Tenggara harap Pemda rutin gelar turnamen olahraga. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa.